itu kalau sesuai dengan catatan sejarah memang dari asalnya, dari sononya. Jadi sudah sejak zaman ndak enak itu sudah berbahasa Madura. Kenapa memakai itu? Saya yakin dan percaya motivasinya, kalau motivasi dulu pasti adalah supaya mudah dipahami oleh konteks lokal. Konteks lokal yaitu masyarakat Madura, baik pendatang yang memang asli dari tanah Pulau Madura yang menetap di sini pada tahun-tahun itu, atau memang keturunan asli Madura yang sudah menetap dan dilahirkan di sini. Itu yang pertama. Jadi untuk melokalkan istilahnya pemahaman tentang Alkitab, pemahaman tentang Injil, itu yang kemudian pertama dilakukan. Dan pertama kali Alkitab ini diterjemahkan itu tidak langsung full seperti cetakan tahun 1994 yang resmi dari LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia, melainkan tahun 1970-an itu sudah mulai muncul ada dokumen tentang Injil Markus yang pertama kali diterjemahkan dalam bahasa Madura. Injil Markus itu tahun 1970-an. Dan itu ada ditulis, penerjemahnya tidak diketahui, saya tidak masih belum mencari sampai ke sana, tapi ada sejarah atau ada cerita narasi bahwa 1970 sebelum waktu itu sudah ada yang menerjemahkan. Sedangkan penerjemah aslinya itu adalah tim dari Lembaga Alkitab Indonesia yang mana dikepalai atau dikomando, dikoordinasikan oleh yang namanya Nyonya Hasaniah. Nyonya Hasaniah Jin de Arc, atau siapa ya? Bentar. Nyonya Sisilia Jin de Arc Hasaniah Waluyo. Itu nama beliau yang turut menerjemahkan. Jadi Nyonya Sisilia Jin de Arc Hasaniah Waluyo. Beliau adalah seorang anggota gereja, juga disebut penerjemah utama, jadi yang menentukan bagaimana bahasa Alkitab itu. Kalau jenengan buka di Alkitab itu bahwa setiap kali penerjemahan Alkitab itu dimulai dan diakhiri disahkan dalam konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, dan itu berjalan sampai hari ini penggunaan bahasa Madura itu. Kalau dulu itu tujuannya adalah untuk melokalkan Injil atau melokalkan kitab ajaran dan seterusnya, maka hari ini tujuan terus memakainya bahasa Madura tidak lain dan tidak bukan selain dengan melokalkan itu lebih mudah dipahami, tapi lebih kepada menjaga warisan budaya yang sudah diberikan oleh pendahulu di GKJW Pondu Sumber Pakem itu, supaya tidak hilang. Seperti ya sampai hari ini hanya gereja kami GKJW Pondu Sumber Pakem itulah yang memakai bahasa Madura di dalam peribadatan, pun pula memakai kidung pujian bahasa Madura yang mana dibantu oleh Bapak Esto Winarno dalam penyusunan lagu-lagunya. Ya, ada beberapa lagu kidung jemaat, ada beberapa lagu kidung Pasamuan Kristen Jawa atau KPKJ, lawas dan baru itu yang diterjemahkan dalam bahasa Madura. Pun pula ada lagu populer yang juga diterjemahkan dalam bahasa Madura. Itu ada di sini, kurang lebih ada 200 sekian. 200 sekian lagu. Yang mana kemudian Perjanjian Lama itu diterjemahkan berdasarkan teks asli bahasa Ibrani, dan Perjanjian Baru diterjemahkan berdasarkan teks asli bahasa Yunani. Juga ada doa-doa pun pula hal yang inti yang memang diterjemahkan dalam bahasa Madura. Yang pertama adalah pengakuan iman rasuli
itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Madura, sudah dimuat di sini juga. Juga ada 10 perintah Allah yang juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Madura. Kemudian ada doa Bapa Kami juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Madura. Itu beberapa kebutuhan doa kami, pengakuan kami yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Madura. Begitu. Sejak tahun kapan sih penggunaan bahasa Madura itu? Penggunaan bahasa Madura ini ya sejak Mbah Eping harusnya Pak. Ya. Sejak Mbah Eping, semenjak orang Belanda itu datang ke sini, yang sebenarnya ngurusi perkebunan, tapi kemudian berjumpa dengan orang-orang dalam tanda kutip mungkin orang-orang pribumi yang kemudian tertarik dengan kabar sukacita yang dalam nama lainnya adalah Injil gitu, yang menceritakan tentang Yesus Kristus. Maka semenjak tahun itu Mbah Eping baptis sampai kemudian terus ambil bagian dalam pelayanan itu. Dan Mbah Eping juga selain orang pertama yang dibaptis, beliau menyandang gelar yang diberikan oleh kami komunitas Kristen waktu itu dengan nama GI atau Guru Injil. Guru Injil itu berbeda dengan pendeta. Kalau Guru Injil itu tugasnya adalah pekabaran Injil waktu itu. Jadi sejak tahun ya dihitung saja 143 tahun yang lalu. 143 tahun yang lalu. Kalau sama gerejanya lebih tua mana, Mbak Eping atau? Pasti lebih tua Mbah Eping, karena terhitungnya kami, persekutuan kami usia 143 itu terhitung sejak Mbah Eping menjadi Kristen, dibaptis menjadi Kristen. Itu yang jauh lebih tua. Kalau usia gerejanya, karena begini, gereja itu kalau di kami itu bukan bangunannya. Gereja itu adalah orangnya, persekutuannya. Maka ketika lebih dari 2 orang berkumpul, itu sudah bisa disebut dihitung sebagai baptisan pertama sebagai asal-usul gereja itu. Sedangkan kalau hari ini kami di dalam tata gereja kami GKJW itu dengan minimal KK di atas 15, di bawah 50 itu sudah bisa menjadi yang namanya pepantan. Pepantan itu gereja cabang bahasanya. Iya Pak. Kalau bangunannya itu sejak kapan itu? Kalau bangunan yang ada sekarang ini kalau tidak salah 1996 ya Pak. Bukan terakhir, bangunan yang kelihatan itu yang sekarang ada dipakai itu 1996. Zamannya pendeta Pak Sarji berarti. Pembangunannya ya sekitar itu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.